Ya, Anda bisa menggunakan AI yang namanya chatgpt.com. Bagaimana carinya? Anda tinggal masuk ke Google aja. Kalau Google aja ya, google.com ChatGPT. Nah, ada ChatGPT karena saya pernah ngetik ya. ChatGPT berarti Anda tinggal klik aja. Nah, ini yang ada sponsor-sponsornya nggak usah diklik. Nah, di sini aja nih yang ChatGPT OpenAI ini boleh diklik ya. ChatGPT OpenAI. Berarti start now. Anda boleh kayak gitu ya. Atau yang mana yang penting bisa juga yang ChatGPT saja juga bisa. Nah, saya pakai yang ChatGPT saja. Nah, ini kalau saya sudah habis. Nih, sini saya sudah mencapai limit ya karena sudah habis. Saya pakai ini saya belajar dan lain sebagainya. Contoh misalnya, contoh misalnya saya ingin mengerjakan kasusnya soalnya nomor berapa tadi? Nomor 41 ya, nomor 41, 41 ya. Nah, ini 41 saya ambil nomor 41 saya ambil soalnya saya simpan di sini. Nah, tapi ini 41 di sini saya ambil. Tetapi Anda harus memberikan petunjuk dulu pada orang pada namanya from. Nama istilahnya adalah from ya. Ini from namanya promnya. From from namanya prom. Ya namanya from. Nah, di sini Anda apa contoh promnya begini contohnya. Misalnya yang pertama memberikan siapa sih si ChatGPT itu, siapa si ChatGPT itu adalah gini. Misalnya Anda, Anda adalah perawat, misalnya dosen keperawatan, misalnya dosen keperawatan maternitas yang sedang, duh, banyak yang masuk, yang sedang, duh, tobat dah, yang sedang, yang sedang, yang sedang membuat jawaban dan pembahasan soal berikut. Nah, buat soal, nah, ya titik dulu. Berikan jawaban dan pembahasan yang lengkap, misalnya lengkap, misalnya gitu ya. Nih, ini namanya prompt, ini namanya perintah, perintah. Jadi kita tinggal enter aja, klik gitu ya. Setelah itu kita nunggu. Nah, ini kan pembahasannya sudah ada nih. Jawaban yang tepat untuk soal ini jawabannya. Jawabannya adalah kebahagiaan keluarga. Kemudian tujuannya adalah khusus pemberian nutrisi pada ibu hamil, mendukung kesehatan, bla 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 bla. Nah, itu adalah konteks dari soal-soal ini. Tetapi beda kalau Anda hanya memasukin sini. Nah, masukin sini aja misalnya. Soalnya di sini masukin aja soalnya dulu ya, misalnya gitu klik aja. Nah, tapi karena saya pernah membuat promnya sama, jadi kalau misalnya diawali ini kan sama ya, sama. Nah, kalau Anda awal-awalnya saya buat lagi ya, saya buat lagi nih. Ini paste ya, paste. Nah, paste. Nah, beda kan? Jawabannya beda. Jadi jawabannya tergantung perintah. Kalau yang tadi, yang ini kan ada jawaban yang tepat, ada jawabannya, ada pembahasannya. Nah, di sini juga, di sini di sini hanya jawaban benar adalah kebahagiaan keluarga. Jadi kalau tanpa from, ini tanpa from itu tanpa perintah, ya tanpa perintah itu beda seperti ini, ya. Jadi Anda bisa menggunakan ChatGPT. Sampai di sini teman-teman paham? Boleh dicoba, semuanya boleh nyoba dulu, boleh nyoba. Ya, boleh dicoba teman-teman. Anda menggunakan ChatGPT untuk mengerjakan. Dan ini bisa, Anda pun bisa
menjelaskannya lagi. Contohnya gini, ini tidak hanya digunakan. Kan saya suka memberikan soal banyak, bro, 100 itu soal. Justru Anda itu dengan Anda melihat seperti itu, Anda bisa mendapatkan nilai yang lebih dengan menggunakan teknologi. Contoh misalnya, apa misalkan Anda kan tadi nggak ngerti apa bedanya bedanya antara antara tadi apa letting go, letting go dan taking in, taking in fase pas fase fase dalam dalam masa 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 nipas. Coba perhatikan, ini tanpa from. Nah, tanpa from. Nah, di sini ada nih. Letting go melepaskan, taking in menerima. Nah, ini gitu ya. Ini tanpa from juga sudah biasa seperti ini. Ini tanpa from. Jadi Anda bisa belajar. Jadi Anda nggak ngerti tadi permasalahannya saya nggak ngerti kalau sudah istilah-istilah Anda bisa menggunakan ChatGPT. Mungkin orang lain nggak diajarin. Kalau saya ajarin aja gitu. Anda mau bikin apa? Yang penting Anda punya data. Jadi yang penting adalah Anda punya data. Punya data itu apa? Contoh-contoh soal yang saya berikan itu ratusan kan. Ada 100, sekarang ini 100 yang berikan. Seperti itu. Coba kalau misalnya kita pakai from, beda nggak? Nah, kita pakai from ya. Kita pakai from. Ini kan Anda adalah dosen keperawatan, rawatan, dan maternitas yang sedang menyusun materi tentang hmm, ke tentang keperawatan selama nipas, termasuk di dalamnya ada fase nipas, fase tadi apa? Nah, fase Lettingen, nah gitu ya, Lettingen dan berikan penjelasan dan contoh, misalnya contoh apa ya? Contoh dalam contoh dalam kehidupan sehari-hari di rumah sakit. Kemudian, nah, misalnya segini. Ini ada from-nya ya, ada perintahnya. Kita lihat beda nggak hasilnya. Kita cek. Nah, dalam konteks perawatan maternitas, lihat terhur, letting go. Nah, contoh dalam keadaan sehari-hari ini ada contohnya nih. Sehari perawat mendukung klien mengalami pasien memberikan kesempatan bercerita pengalaman hidup, pemisahan nenek, pensiun, ujian, dan sebagainya. Kemudian penjelasan ke individu lebih terbuka menerima perhatian dari bantuan orang lain. Kalau ini ketika usia, wah ini salah ini. Letting go melepaskan salah ini. Jadi walaupun kita menggunakan AI tapi tetap ini kan salah nih. Kalau salah gimana? Ada di sini regenerate. Nah, regenerate aja. Nah, oke. Jadi kalau Anda salah, nah, ini better itu ke fase. Jadi walaupun Anda menggunakan AI, tapi walaupun salah, itu Anda harus tahu juga, oh ini benar, ini salah itu. Nah, itu ya. Contoh ini perawatan, bantuan, menyusui, ya, kayak gitu ya. Jadi atau misalnya Anda bisa sebutkan misalkan fase dalam nipas misalkan. Bisa nggak seperti itu? Nipas. Nah, misalkan tuh ada ya fase immediate, fase tidur. Wah, ini tuh ngaco ya. Tuh kan ngaco. Kenapa? Karena tidak jelas gitu ya, tidak jelas
apa yang ditanyakannya. Itu kan beda hasilnya. Jadi yang saya kembali lagi bahwa Anda harus menggunakan perintah yang jelas. Kalau misalnya belum jelas, Anda harus diulang lagi perintahnya. Oke, kita kembali. Kita ngambil soal lagi. Kita ngambil soal lagi. Nah, ini saya nomor 42 ya, nomor 42. Coba nomor 42. Saya masukkan nomor 42. Nah, Anda seorang apa tadi dosen keperawatan dan maternitas, wanita sedang membuat kunci jawaban dan pembahasan soal soal misalkan berikan apa jawaban dan jawaban dan pembahasan pada pada soal ini. Nah, ini perintahnya nih. Jadi kita ingin targetnya ingin diberikan jawaban, kemudian kita memposisikan si AI ini sebagai personal, ya. Nah, kita cek hasilnya apa. Oh, tuh banyak itu. Beda ya. Kita dengan menggunakan from perintah dulu, ini yang namanya from perintah dulu dengan yang tidak itu beda banget, itu ya. Itu caranya teman-teman. Caranya copy aja di sini. Ini kan saya nih. Anda sebagai dosen apa keperawatan. Kalau misalnya Anda sedang membahas maternitas, maternitas gitu ya. Kalau membahas dengan KMB, perawatan medika bedah. Ya, sedang mencari teori, bisa mencari teori, mencari kunci jawaban dan lain sebagainya. Itu seperti itu. Itu kita menggunakan ChatGPT. Dan PR Anda besok kan kita sudah masuk ke manajerial, sosiokultural, dan wawancara besok ya. Nah, sekarang PR Anda adalah menggunakan ChatGPT. Daftarnya gimana? Daftarnya Anda cukup punya ini aja, punya email Google Google aja udah selesai. Nah, itu satu ya, pakai ChatGPT. Ada pertanyaan untuk ChatGPT, teman-teman? Boleh, boleh bertanya, boleh bertanya. Kalau di termasuk kalau misalnya Anda datang sama anak Anda, PR-nya susah, Anda menggunakan ChatGPT aja untuk membantu Anda kan daripada gengsi ditanya anak-anak itu ya. Oh, ChatGPT. Ya nggak boleh ya. Maksudnya untuk belajar ini. Untuk belajar nggak boleh kalau pas ujian nggak boleh. Ya masuknya Anda tinggal masuk. Saya ulangi lagi masuknya ya. Masuknya ulangi lagi lah. Oke. Anda masuknya satu ya. Tinggal googling aja. Google. Google. Ada masuk namanya nah, chat di chat GPT. Daftar aja nanti coba. Ini kan yang sponsor-sponsor nggak usah nih. Ini ya di bawah nih ada nih. Ada OpenAI boleh. Nah ini aja. Nah ini kan membantu ya chatgpt.com itu aja nih ada chatgpt.com. Tinggal klik aja. Nanti muncul ke sini, balik lagi ke sini. Saya mah harus sudah langsung berbayar katanya. Ini adalah contoh, masuk aja ke chatgpt.com itu aja teman-teman. ChatGPT, Chat GPT. Saya share di ini aja. Di mana saya share-nya? Salah. Kenapa harus ke sini? Di sini. Gratis. Nggak ada yang berbayar. Nggak usah ini gratis ini. Gratis ya. Saya ngasih yang gratisan.
Kalau mau berbayar ya berbayar boleh, tapi manfaatin aja yang gratis. Ini gratis, gratis kok. Ya, Anda mau bikin apa boleh. Ya. Wah, sekarang ini kan banyak tuh kalau Anda baca banyak buku, gampang nulis buku itu bisa 1 hari selesai. Kenapa menggunakan ChatGPT? Ya, orang lain itu sudah menggunakan robot. Sekarang itu sudah ada stetoskop menggunakan teknologi AI loh ya. Stetoskop. Jadi istilahnya ya, diklik aja ChatGPT, di copy aja, copy, simpen di note Anda. Jadi Anda bisa menggunakan. Nah, yang kedua, saya nggak seru, nggak ada sumbernya. Anda bisa pakai Bard. Ya, Bard itu di sini cara yang ngambilnya gini. Ini masuk lagi ke Google ya. Google. Namanya Bard. Bard. Ada Bard. 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 Google. Bard Google. Ya, Bard Google. Nah, kita tinggal klik aja. Nah, ini kan ada nih yang atas nih. Gemini Chat Services by Google. Ini. Sekarang namanya Gemini ya sekarang. Apa itu Bard Google? Ya ini. Sini. Langsung klik, langsung masuk. Handy. Nah, di sini kan sudah ada nih. Sudah ada banyak ya. Nah, kita tadi simpan lagi juga di sini. Paste. Bukan. Tadi salah. Yang di sini nih. Soal tadi. Soal tadi. Oh, jangan soal tadi percuma ya. Soal 42, 43. Nah, 43 di sini. Nah, kita tinggal perintahnya aja, perintahnya aja. eh Tadi sama ya. Anda seorang seorang dosen keperawatan maternitas akan akan menjawab ya tadi ya. Akan menjawab dan jelaskan tentang soal. Nah, sertakan juga sumbernya. Sumbernya. Nah, soalnya itu. Nah, tinggal gitu ya. Ini bar. Nah, jawabannya ini. Ini ini kalau di bar itu ada alasannya. Ya, di bar itu ada alasannya. Ada alasannya, jawabannya 12 sampai fisiologis ibu sekian, penjelasannya ini trimester ini segini. Kedua, ini ada alasannya, sumbernya juga nih. Diberikan sumbernya Alo Dokter, e-jurnal, Kemenkes, anemia dalam kehamilan. Ini sumbernya diberikan kalau pakai dokter. Nah, sebagai dosen perawat mata, saya sarankan agar mahasiswa memahami fisiologi, perubahan volume darah, dan lain sebagainya. Jadi dengan menggunakan dua saja, Anda sudah cerdas, gitu ya. Sudah cerdas. Ya, yang satu pakai ChatGPT, yang satu pakai BAD. Tapi kalau Anda mau lebih enak ya enak sih BAD sih menurut saya yang di Google yang Gemini ini. Yang gemini.google.com itu ya. Itu lebih enak. Jadi misalnya kita tinggal klik sumbernya, klik kanan sumbernya kan udah ketahuan sumbernya. Ini Direktorat Pelayanan. Nah, ini kan ya sudah kelihatan sumbernya. Nah, ini. Oh. Jadi kita tidak, oh ini dari mana sumbernya? Takut ditanya sumbernya. Nah, ini misalkan di sini juga tinggal klik kanan, muncul lagi. Nah, sini. You want a journal, law, misalnya di law. Langsung ke jurnal. Kalau ini jurnal ya, ada 10 lembar di jurnal. Kalau yang ini, misalnya langsung download barusan. Nah, kalau ini, halo dokter. Nah, ini. Jadi ini sudah sangat inilah
Nah ini sudah nih batas norma desiliternya, kepala dan lain sebagainya. Jadi Anda tinggal gampang kalau pakai yang ini gampang. Kalau yang sana kita tidak tahu sumbernya dari mana. Ya, kita jadi kalau menggunakan BART atau Gemini, kita lebih enak ya, lebih enak karena kita dikasih disodorkan sumber. Ya, kalau di sono nggak disodorin sumber kalau di ChatGPT. Begitu teman-teman. Jadi Anda bisa, ini juga gratis. Anda gratis ya. Anda tinggal Gemini, boleh tinggal gemini.com aja. Gemini, ini tinggal diklik aja di sini nih. Ini gemini.google.com. Itu saja, udah selesai. Semua tuntas nih. Contoh yang lain, saya nggak usah pakai itu ya. Nah ini contoh, ini 24 misalnya 24. Bentar. Nah, contoh hitung-hitungan, ngerti nggak dia bad? Nah, si bad atau si Gemini ngerti nggak? Diganti namanya sekarang jadi Gemini. Ya, sekarang kita enter from here kan ada from ya. Ya, di sini dijelaskan saya kan tadi sudah. Nah, langsung aja. Ya, nah ini perhitungannya juga ditambah nih. Sudah ada hitungannya. Nego jelaskan. Namun tuh ya. Ini sudah paten tanggal sekian, tambahkan 40 minggu sekian. Ini bisa menggunakan rumus 3 kurangi 2 hari. Ini rumus baru ya, Niga rumus baru. Ada ternyata ada yang rumus baru. Kalau kita yang tambah, yang kurang kayak gitu ya. Ini ada penjelasannya. Tadi ada yang bertanya. Gemini, jangan di Play Store, langsung aja di ini ngambilnya jangan di Play Store. Di mana? Mungkin bisa, karena saya nggak pakai Android deh. Sorry sorry ya. Sorry, saya nggak pakai Android. Jadi langsung aja di ini di apa namanya? Saya menggunakan, Anda bisa menggunakan apa sih namanya? Kalau Chrome bisa menggunakan Chrome, di Chrome aja, di Chrome ditulis aja gemini.com gitu ya. Ya, contoh apa nih dampaknya apa? Dampaknya, dampaknya jika Anda punya data, jika Anda punya data, datanya gimana? Gini, saya suka sering memberikan Anda data. Nah, sebentar, Google. Nah, ini kan saya suka sering ya memberikan Anda data nih. Ini di sini. Atau, oke, saya ini aja dulu ya. Yang ingat aja dulu. Nah, ini kan saya sering memberikan survei. Survei ya, survei ke Anda. Hasilnya kan sudah ada nih. Hasilnya ada. Nah, maksud saya gini. Maksud saya begini. Ini kan ada nih, kateter. Ya, ada kateter dan lain sebagainya. Misalnya di sini nih, taksiran usia kehamilan. Anda nggak ngerti, Anda tinggal copy. Ini kan yang paling banyak GCS. Cara ngitung GCS gimana yang benar? Anda tinggal tanya ke BAT, gitu ya. Misalkan cara langkah-langkah nasogastrictup yang benar gimana? Pemberian oksigen yang benar yang kayak gimana? Misal Anda tinggal nanya, Anda tinggal menggunakan ini. Jadi Anda bisa, contohlah kita mau ngecek ini pemberian oksigen. Oksigen misalnya di BAT. Anda adalah perawat di ruang ruang IGD ya, IGD akan memberikan oksigen pada pasien. Jelaskan jenis alat alat yang digunakan dan jenis yang digunakan dan berapa be- nah ini bentar ya, ada yang masuk juga nih, berapa ada yang masuk.
berapa liter dan berapa liter yang bisa diberikan oleh alat, misalnya nasal kanul, sebutkan, misal kanul, breathing mass, kemudian simple mass, kemudian ada, banyak yang masuk nih. Masuk mas, kemudian non breathing mass. Nah, ini kemudian dan penturi, penturi misalnya. Ini tinggal klik aja gitu. Kalau Anda nggak ngerti, ini alat Nasakano tuh. Ini sudah diberikan. Nah, ini. Jadi Anda kalau nggak ngerti, Anda bisa langsung teman-teman ya, Sembarano, rebeting mas, 6 liter, tuh, nih pemilihan bantu kebutuhan, sumber-sumbernya nih, sumber-sumbernya. Nah ini ya, ini jadi ini sudah diberikan dengan mudah sekali. Jadi Anda, ini adalah data FR tahun kemarin. Ini kan data FR tahun kemarin kan. Nah, Anda nggak ngerti mana yang paling tinggi oksigen nih. Misalkan Anda nggak ngerti di oksigen, saya nggak ngertinya misalkan jelaskan cara rumus rumus menentukan jumlah aliran, ya, jumlah kebutuhan oksigen berdasarkan berat badan pasien dan berat badan pasien dan apa tadi, pernapasan, jumlah jumlah pernapasan misalnya, pernapasan. Nah, ini tinggal gitu. Kita cari rumusnya. Cuma Benedict. Nah, ini rumusnya nih ada. Rumus untuk pria. Itu. Tinggi badan dan sebagainya. Tuh, ini sudah 1,8. Ini, ini juga sudah dijelaskan tuh dari Mayo itu ya, dari Mayo, klik Mayo. Penasaran gua lihat Mayo. Nah, coba di sini ini bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris nggak apa-apa, nggak usah takut dengan bahasa Inggris misalnya. Ini Mayo, ini Mayo nggak ke sini loh. Bentar, kemana nih Mayo? Bentar, cek dulu. Bentar, artikel. Mudah-mudahan bukan ini nih. Lah, artikel ini nih ada evaluasi suplemen dan lain sebagainya. Kalau misalkan nggak ngerti gini, caranya gini. Copy, copy aja. Kalau nggak bahasa Inggris, itu bahasa Inggris bisa copy. Hanya contoh aja ya. Hanya contoh aja. Copy, simpan di sini. Paste, judulnya perintahnya apa di sini Anda terjemahkan. Terjemahkan ke bahasa Indonesia. Indonesia. Nah, itu aja. Nah, itu kan? No, lama enggak lama itu kan. Jadi Anda nggak usah takut dengan bahasa Inggris. Anda tinggal coba kalau ke Google, ke Google Translate, ya nggak usah sekarang, nggak usah pakai Google Translate, pakai AI aja langsung. Terjemahkan, bahasa Inggris terjemahkan, gitu aja. Ngapain nggak pusing-pusing. Begitu, begitu teman-teman. Ada yang tanyakan teman-teman? Itu bedanya ChatGPT, tapi dua-duanya bisa Anda gunakan untuk belajar ya. Itu, begitu teman-teman. Ulangi. Oh, Gemini. Oh, cara masuk Gemini. Cara masuk Gemini saya ulangi. Saya ulangi di sini ya. Saya ulangi. Bentar. Nutrisi Ibu Hamil. Oh, di sini ke chat. Oh, chat GPT. Bukanlah. Bosen chat GPT. Chat GPT. Nah,
Kita masuk ke Gemini, ke Bini. Nah, Anda masuk, kalau saya kan masuknya ke ini, ke Safari. Anda bisa pakai Chrome, pakai Internet Explorer juga bisa. Anda tinggal masuk ke Google. Google. Tinggal tulis aja Gemini. Kalau tadi saya Gemini Google AI itu ada kan. Gemini Google AI itu ada muncul langsung. Nah ya, langsung klik aja. Hello Indy. Nah itu kan. Ini sudah ada lagi tuh. Nah begitu teman-teman. Mudah ya? Mudah ya. Jadi kalau misalnya kemarin ada kesulitan, oh misalnya contoh kemarin. Di app R itu muncul jelaskan warna luka pada pasien. Pasien ada slow ya, slow, kemudian apa ya? Slow apalagi infeksi, terus apa lagi? Dan lain-lain, DLL. Nah, tinggal gitu aja. Oh, merah muda apa, merah tua apa, kuning, slow, hitam, nekrosis, tuh. Nah itu. Nah, setelah itu tinggal klik kanan, tinggal download. Setelah download, Anda tinggal sudah dapat dong, dapat slide downloading. Anda sudah dapat, saya sudah download. Sekalian aja saya punya jawabnya, saya punya materi jadinya kan, gampang ya. Ya kayak gitu ibu-ibu, bapak-bapak. Jadi kita sudah dimudahkan dengan teknologi. Jadi bagi teman-teman saya tidak ada alasan untuk tidak lulus. Paham nggak maksud saya? Karena saya sudah memberikan materi membimbing Anda termasuk juga secara teknologi saya berikan. Coba cek di orang lain, ini berbayar ini kayak gini itu. Ya daftar akun dulu ya, daftar yang penting kan daftar akun punya web, punya email, email yang masuk aja kan gampang. Daftar aja, daftar dulu Anda tinggal daftar pakai email aja. Ikuti aja prosesnya. Begitu. Kalau disuruh daftar, daftar. Gunakanlah pakai Google yang mudah. Kan ini produk Google. Gitu ya teman-teman. Paham ya teman-teman? Kalau ada yang belum paham, boleh, boleh, boleh. Nah, ingat, luka itu kan paling banyak muncul. Misalnya, ataupun jelaskan langkah, langkah dalam perawatan luka di rumah sakit misalnya. Nah, langkah-langkah dalam kurung SOP, SOP gitu ya. Nah, gitu. Ya, kita nggak ngerti ya, tinggal cari aja tujuannya SOP. Ah, no ini no. Tujuannya ruang lingkup, cuci tangan, identifikasi, inform konsen, jelaskan apa yang diinform konsen, dekontaminasinya apa, perawatan septic dokumentasi apa yang harus dokumentasikan. No, sudah ada ini. Jadi tinggal kita aja yang ini, yang mau belajar karena semuanya sudah disediakan. Oh gitu. Jadi maksud saya, kalian kan kita jujur ya. Jadi kita jujur bahwa kita memiliki keterbatasan. Maaf-maaf ya, saya juga sama. Kita memiliki keterbatasan dalam dana kalau disuruh beli buku dan lain sebagainya kita kan mbak repot gitu ya, repot. Kenapa saya ajarin ya? Saya ajarin kenapa? Karena saya ingin kalian lulus gitu ya. Saya ingin kalian lulus. Gimana cara lulus seperti apa? Anda tinggal cek aja di sini. Misalnya jelaskan tentang
PHBS ini yang muncul kemarin ya. Lengkap, lengkap, lengkap. Ya, nah itu aja. PHBS. Itu sudah lengkap tuh. Lingkup, rumah tangga, ada sekolah, sarana kesehatan, tempat kerja, sarana umum, manfaatnya. Ini ada sudah. Ya, di sini tinggal klik PBS, kali ada sumbernya, ini sumbernya PBS. Jadi kita langsung diarahkan ya, diarahkan kepada sumbernya langsung. Itu enaknya gitu. Dan ini gratis. Jadi makanya saya bilang kemarin, apa dampaknya yang ingin saya tunjukkan ke Anda? Dampaknya gini. Sebentar, saya cari dulu ya. Materi pokok. Materi pokok PDF. PDF. Nah, atau materi kunci PDF. Saya coba cek dulu materi kunci ya. Nah, coba perhatikan di sini teman-teman. Saya sudah memberikan ke Anda itu yang namanya materi kunci. Materi kunci di sini itu adalah kisi-kisi tahun kemarin. Kisi-kisi yang diberikan oleh oleh Kemenkes dan Pan-RB ya terkait dengan kisi-kisi. Jadi Anda tinggal copy, ini copy, copy. Cari di sini di BAD atau di Gemini, cari. Misalnya Anda nggak ngerti nih manajemen pasien safety, kan nggak ada tuh sumbernya. Manajemen pasien safety cari, copy, tinggal pindahin ke sono manajemen pasien safety. Jadi ini pun bisa, termasuk juga terapi komplementer. Anda nggak ngerti gimana apa gimana akupuntur, akupresur dan lain sebagainya. Anda bisa jelasin jenis-jenis terapi komplementer apa itu Anda bisa melihat. Jadi makanya pentingnya kisi-kisi itu Anda penting sekali untuk Anda bahas. Dibahas oleh Anda sendiri gunakan Bard atau gunakan ChatGPT untuk membahas ini. Ini sudah dibagikan kan? Materi pokok sudah dibagikan, silakan dicek. Ya, contoh ke bawahnya. Kan ini juga nih materi FR atau V report sebelumnya ini FR sebelumnya. Coba perawatan luka, pengkajian dasar dan lanjutan. Cari di sini. Manajemen surveillance health misalnya, IWS. Anda tinggal copy, paste, minta penjelasannya kepada AI. Apa ada yang jadi masalah? Nggak ada yang masalah. Nggak ada, semuanya bisa Anda kerjakan. Anda kalau bisa nggak coach katanya, kata Anda misalnya. Nah, misalkan saya ingin ke sini, saya ingin 10 nih, 10 kopi misalnya. Nah, kita balik lagi ke sono ya, ke BAD. Bisa nggak 10? Kita cek mana BAD, mana BAD. Oh, di sini nih. Nah, di sini BAD. Bisa masukin aja. 10 tuh ada. Nah, berikan penjelasan tentang materi ini. Misalnya enter aja. Karena tunggu pengkajian dasar lanjutan. Kalau misalnya Anda mau satu-satu itu lebih baik. Tapi kalau mau semuanya, oh, pendasar, konsultasi, diagnosa, gimana, tindakan ini ada nih, SMART, kemudian intervensi spesifik kompleks, kompleks perawatan luka, manajemen rehabilitasi, memantau apa perawatan penyelesaian perlukan, dokumentasi perawatan luka, membesar luka dengan benar dan lain sebagainya. Ini bisa case finding, nah, atau bisa satu-satu, satu-satu aja, ngapain juga. Nah, satu-satu aja, yang enak satu-satu, jangan semuanya. Nah, misalnya. Anda adalah dosen keperawatan yang sedang menjelaskan jelaskan
perbedaan antara antara yang sedang ya, sedang. Nah, berikan perbedaan ini dalam tabel misalnya. Tabel enter aja gitu. Oh, itu dibikin tuh. Tuh. Ada ya? Oh, sudah dalam tabel. Export to sheet. Gimana cara nyimpennya? Anda tinggal copy paste, simpan ke mana? Ke Word atau misalnya di sini ekspor. Nah, ini kalau spreadsheet ya. Spreadsheet. Tinggal ekspor, kita tunggu open sheet. Nah, kita tinggal ya jedodok. Nah, ini tujuan nih. Tapi kan jadi gini nuh. Perbedaan itu ya. Beda-bedanya kayak gini. Bisa diekspor, tapi nggak usah lah, nggak usah diekspor. Ini kan sudah ada. Atau Anda tinggal, ini caranya gini. Ini kecilin, ini terlalu gede ya. Kecilin aja, nanti kita pakai screenshot. Simpen di catatan Anda. Itu lebih mudah. Ngerti ya? Gitu ya, teman-teman. Begitu. Nah, begitu-begitu. Sampai di sini ada yang tanyakan. Beda kan penjelasan satu-satu dengan penjelasan banyak-banyak kan beda ya? Beda, beda banget. Jadi satu-satu saja ya ngerjainnya. Jangan sampai semuanya. Jadi kita lihat di mana? Kita lihat di tadi materi pokok kan itu adalah kisi-kisi tahun lalu. Nah, nanti sebentar lagi kan diumumkan, pasti keluar tuh kisi-kisi tahun sekarang. Nah, Anda buat catatan dalam dalam ini Anda, dalam catatan Anda, simpan di laptop Anda atau di HP Anda. Kisi-kisi tahun sekarang itu mintanya apa? Kita cek. Oh, gitu ya. Paham ya, teman-teman ya? Ada yang tanyakan? Oh, gitu. AI itu bisa digunakan untuk segala, bikin cerita, bikin, saya kadang-kadang bikin artikel, bikin penjelasan tentang apa. Saya pakai AI aja. Kita siapa yang nggak mau berubah itu resiko ya, tergilas dengan perubahan itu sendiri. Jadi anak kan kalau mau yang mau apa yang mau ujian apa uji kompetensi apa CPNS CPNS juga bisa. Matematika juga bisa kok. Hitung matematika. Dia disuruh ngitung matematika bisa kok. Anda nggak ngerti gimana buatkan tip dan trik langkah cepatnya. Bisa Anda itu. Kemudian SKB Anda bisa itu. Ya. Jadi dengan menggunakan teknologi, kita tidak usah lagi repot-repot mencari buku dan lain sebagainya. Tapi tetap ada semuanya juga ada kekurangan, ada kelebihan. Kadang-kadang kayak tadi, Anda lupa ngasih from, sangat beda. Juga kemudian apa? Anda harus teliti lagi. Tidak semuanya, saya pastikan ini di apa ya disclaimernya, tidak semua jawaban di ChatGPT atau Bard itu betul 100% tidak. Tetap kita harus memiliki dasar-dasar keilmuan. Tapi semakin sering digunakan, jadi ChatGPT-nya semakin pinter. Karena dia tahu, oh si Andy itu perawat misalnya. Perawatnya ini. Maka dia adalah ini. Saya belajar belajar coding aja saya menggunakan ChatGPT. Belajar coding, membuat website. Itu saya pakai website, pakai ChatGPT. Membuat digital marketing, membuat copywriting, dan lain sebagainya. Itu saya menggunakan itu semua. Nah, begitu teman-teman.
Itu selayang pandang bagaimana kita menggunakan teknologi untuk kepentingan kita mempersiapkan diri menghadapi seleksi. Bagaimana bermanfaat atau percuma gua kan pingin belajar Bimba aja. Ngapain harus diajarinnya kayak gini? Nggak ada ya, nggak ada di Bimba ngajarin ChatGPT ngajarin kayak gini ya. AI nggak ada ya. Nggak, saya nggak seperti itu nggak. Kalau gitu buka rahasia perusahaan. Enggak, saya nggak buka rahasia perusahaan. Justru saya beramal. Beramal kenapa? Membuat orang lebih cerdas. Bukan pinter ya, membuat orang lebih cerdas menggunakan yang ada. Dan saya dapat pahalanya dari sana. Kalau nanti kamu kehilangan rezeki, rezeki itu Allah yang ngatur, bukan saya yang ngatur. Kenapa pusing? Biarin aja. Justru kalau Anda menggunakan ilmu yang saya berikan, Anda bisa sesuatu berdasarkan apa yang penjelasan saya seperti ini dan suatu saat saya meninggal, saya masih dapat pahalanya. Nah, dalam rangka mengumpulkan pahala ini ya. Ada teman-teman, ada pertanyaan? Iya, ada pertanyaan teman-teman? Boleh. Kalau ada pertanyaan, ada usul. Ada yang belum ngeh, ada yang belum ngerti, ada yang belum ngerti. Kalau ada yang belum ngerti, boleh bertanya. Boleh bertanya teman-teman, boleh. Gimana? Bermanfaat nggak? Kalau kalau nggak bermanfaat ya di ini aja. Kata orang mah itu materinya gimana? Daging nggak? Daging katanya. Nggak, kayaknya nggak harus daftar. Ya daftar dulu lah. Silakan daftar dulu. Ada pertanyaan teman-teman? Khusus yang ini ya, khusus nanti saya share juga videonya, saya buat videonya. Mungkin nanti saya dipisah ya menggunakan AI dengan pembahasan soal. Saya pisah jadi dua video lah ya supaya nggak lama. Ini hampir 2 jam masalahnya ini. Ini hampir 2 jam, 2 jam kurang sedikit ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kayaknya tambah pusing. Kalau gitu gua nggak usah bimbel aja. Ya nggak usah. Ngapain juga. Kalau sudah ilmunya ada, ngapain juga ikut bimbel. Ya, ini ya, ya paling juga nanti saya carian. Gimana cari mencari materi? Nah, sudah saya jelaskan tadi. Cari materi juga gampang. Ya, itu ya teman-teman. Untuk ini perawatan luka. Nah, ini perawatan luka. Ini kan nyariin ini. Cakep ini. Lain. Luka, jenis luka. Ini cakep nih. Oh, ini kita bisa ambil tuh. No. Warna luka nih. Kuning. Nah, terkontaminasi. Oh, oh, cakep-cakep nih. Jadi kita tidak dengan menggunakan bar atau Gemini, kita langsung dengan sumber-sumbernya. Mungkin nanti jadi materi-materi Anda. Oke, sampai di sini teman-teman. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Apapun silahkan ambil saja manfaatnya. Kemarin kalau ada yang nanya, ini belum dibahas, dicek aja. Tapi kembali lagi bahwa tidak 100% benar. Di jawaban itu benar karena tidak bisa 100% segalanya ChatGPT itu atau bot itu. Tetap harus kita yang harus baca materinya, kita harus. Tapi yang enaknya di Gemini itu kita langsung bisa ngambil sumbernya dari mana. Itu yang memudahkan kita untuk memahami materi. Jadi lebih mudah lagi belajar, lebih mudah lagi ya dalam belajar. Itu teman-teman, mudah-mudahan ada manfaatnya pertemuan kita malam ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.